Konflik di Timur Tengah antara Israel dan Palestina masih terus berlanjut. Belum tahu pasti kapan pertikaian kedua negara ini benar-benar redam. Alih-alih menantikan kedamaian, serangan Hamas terhadap Israel memicu kembali konflik kedua negara ini. Para negara sekutu mereka pun ikut turut tangan. Israel yang didukung oleh Amerika Serikat langsung bergerak cepat mengirimkan kapal induknya untuk melindungi Israel dari serangan Hamas dan para sekutunya, Iran dan Hizbullah. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Israel will finish it. Hamas adalah kelompok teroris Palestina yang telah menguasai jalur Gaza selama bertahun-tahun. Dari segi nama, Hamas merupakan singkatan dari Gerakan Perlawanan Islam dan dalam bahasa Arab, Hamas berarti semangat. Sejak awal, Hamas dibentuk tahun 1987 oleh Imam Sheikh Ahmed Yassin dan ajudannya Abdul Aziz Al-Rantisi. Mereka menginginkan sebuah negara Palestina yang mencakup tepi barat, Gaza, dan wilayah yang diduduki Israel saat ini. Hamas sendiri secara politis menguasai jalur Gaza, wilayah seluas 365 km persegi dan dihuni oleh 2,3 juta orang. Tetapi saat ini jalur Gaza tersebut telah diblokade Israel seiring dengan serangan Hamas yang membabi buta terhadap negara bintang Daud tersebut. Dalam sumpahnya, kelompok Hamas punya tujuan untuk menghancurkan Israel dan ingin menggantinya dengan negara Islam. Kelompok Hamas menganut aliran interpretasi Islam yang ketat, di mana negara harus diatur berdasarkan syariat Islam. Jika di Indonesia, Hamas ini ibarat FPI. Keduanya banyak kesamaan, baik dalam ideologi maupun cara mereka mewujudkan misi politiknya. Mereka selalu menggunakan kekerasan dan keonaran. Karena aksi Hamas yang sangat Spartan dan radikal itu, pada tahun 1988, melalui Benjamin Netanyahu, Hamas ditetapkan sebagai kelompok teroris. Konflik perang antara Hamas dan Israel yang sudah berlangsung cukup lama membuat kita bertanya-tanya, dari mana pasokan sumber daya perang milik Hamas? Pasalnya, secara 1 versus 1, kedua pihak ini tidak dapat diperbandingkan. Israel sebuah negara, sedangkan Hamas merupakan sebuah kelompok. Namun pernahkah kalian berpikir, mengapa Hamas tak pernah kehabisan misil roket dan bom untuk menyerang Israel? Padahal dalam satu serangan saja, Hamas dapat meluncurkan ratusan roket secara bersamaan ke wilayah Israel. Kira-kira, dari mana pasokan senjata milik Hamas dan siapa negara yang membiayai perjuangan Hamas? Ya, bukan rahasia lagi kalau Iran adalah salah satu negara pemasok utama persenjataan Hamas saat ini. Tak hanya memasok senjata, Iran juga memberikan pelatihan kepada para pejuang Hamas. Di belakang Iran, ada juga Qatar yang membantu perekonomian pejuang Hamas agar tetap bisa bertahan. Suriah dan Lebanon, dua negara ini pun dikenal sebagai pendukung militan Hamas dan sama-sama tak mengakui keberadaan Israel sampai kapanpun. Dalam aksi serangan yang dilakukan Hamas pada hari Sabat malam, tindakan itu mendapatkan pujian dari Iran dan memprovokasi agar dilakukan serangan yang lebih besar lagi ke negara Israel. Jadi tak heran mengapa sampai saat ini kelompok militan Palestina itu tak pernah kehabisan sumber daya. Oleh karena itu, menarik untuk melihat perbandingan kekuatan militer Israel versus Hamas. Bukan rahasia lagi kalau Israel merupakan negara dengan kekuatan militer paling kuat di Timur Tengah. Hal itu tak lepas dari persenjataan besar yang didukung oleh miliaran dolar per tahun dalam bentuk bantuan pertahanan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memiliki 169.500 personel militer aktif, termasuk 126.000 di Angkatan Darat
Pasukan cadangan IDF terdiri dari 465.000 anggota dan 8.000 lainnya adalah bagian dari paramiliter. Persenjataan militer darat Israel mencakup lebih dari 2.200 tank dan 530 artileri, termasuk peluncur roket yang digerakkan sendiri, ditarik, dan beberapa peluncur roket menurut neraca militer 2023 dari IISS. Sedangkan untuk persenjataan udara, militer Israel dilengkapi dengan teknologi paling canggih di dunia, yaitu Israel memiliki 339 pesawat tempur, termasuk 309 jet tempur serangan darat, 196 jet F-16, 83 jet F-15, dan 30 jet F-35. Angkatan Udara Israel juga memiliki 142 helikopter, termasuk 43 helikopter serang Apache menurut IISS. Sedangkan untuk militer laut Israel, mereka memiliki 5 kapal selam dan 49 kapal patroli dan kapal tempur pesisir. Sedangkan untuk pertahanan udara Israel, mereka memiliki Iron Dome, yaitu sebuah sistem pertahanan udara canggih yang dapat mencegat 90% roket yang diluncurkan kelompok Hamas ke wilayah Israel. Selain itu, Israel juga memiliki senjata nuklir yang bila diledakkan akan menghancurkan seluruh wilayah di Timur Tengah. Sementara untuk kekuatan militer Hamas tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Israel. Mereka hanya memiliki rudal balistik Fateh 110 yang dibuat Iran yang dapat bergerak di jalan raya dan membawa hulu ledak seberat 500 kg. Selain itu, Hamas juga mempunyai rudal anti-tank yang serupa dengan Stinger milik Amerika Serikat. Tak ketinggalan, Hamas juga memiliki drone yang digunakan untuk memata-matai musuh di medan perang, termasuk menyampaikan sinyal. Drone ini juga memungkinkan Hamas menyerang pangkalan militer, pembangkit listrik, konsentrasi kekuatan, dan sebagainya. Keterlibatan Iran dalam eksistensi Hamas sebenarnya bukan hanya karena tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Lebih dari itu, Iran punya dendam kesumat dengan Amerika. Pada zaman dulu tahun 1950, hubungan Amerika dan Iran mulai renggang. Hal itu dipicu karena perebutan hak pengelolaan tambang minyak bumi. Saat itu, Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh berniat menasionalisasi tambang minyak bumi dan mengambil alih ladang minyak mereka yang selama ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Inggris. Mendengar berita itu, Amerika yang bersahabat dengan Inggris melakukan kudeta terhadap pemerintahan Mohammad Mossadegh. Amerika berhasil menjatuhkan Muhammad karena Perdana Menteri Iran dan menggantikannya dengan Mohammad Reza Shah yang didukung Amerika. Shah membubarkan Mossadegh pada tahun 1952. Namun tindakan itu menimbulkan kerusuhan massal di Iran dan rakyat meminta agar kursi kepemimpinan dikembalikan lagi kepada Mossadegh. Para pejabat di Amerika Serikat menyaksikan keadaan di Iran saat itu dan memikirkan strategi ulang untuk menjatuhkan pemerintahan Mossadegh karena dianggap dapat mengganggu rencana Amerika untuk menguasai 40% ladang minyak Iran. Selain itu, Mossadegh juga memiliki kecenderungan berpihak kepada Uni Soviet atau Rusia yang selama ini musuh bebuyutan Amerika. Rencana Amerika berhasil pada 19 Agustus 1953, Mossadegh berhasil digulingkan. Shah kembali mengambil alih kekuasaan dan memenjarakan Mossadegh. Mossadegh kemudian meninggal di dalam penjara. Pada tahun 1978, protes anti-Shah dan anti-Amerika pecah di Iran, dan Shah berhasil digulingkan dari kekuasaannya. Para militan Iran berhasil menyandera staf Amerika, dan dari sinilah kemudian bibit permusuhan Iran dan Amerika mulai mengakar sampai sekarang. Hubungan Amerika dan Iran semakin memanas dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 kemarin, pemimpin Al-Quds Iran bernama Qasim Soleimani tewas dihantam rudal oleh pesawat milik Amerika Serikat. Peristiwa itu memicu kemarahan besar, baik dari warga maupun pemerintah Iran. Sebagai balasan, Iran menyerang markas militer Amerika Serikat di Irak. Oleh karena itu, dukungan Iran kepada Hamas adalah bentuk perlawanan dan kebencian mereka terhadap dosa masa lalu Amerika yang tak pernah mau meminta maaf kepada Iran. Melihat situasi yang terjadi di Timur Tengah, Amerika terlihat sudah mengirimkan 2 kapal induk perang mereka.
melihat intervensi Iran dan Suriah yang begitu nyata ingin menyerang Israel. Amerika sudah mengultimatum Iran untuk tidak ikut campur dan mempertimbangkan kekuatan besar yang dimiliki oleh Amerika, ucap Joe Biden. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!